Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bu Filosofia Putri Anggi, SPD MPD, dan Bu Nursiwi Nugraheni, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai instrumen penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebelum itu, perkenalkan kami, yaitu saya sendiri, Sofiana Dewi Jayani, dengan NIM akhir 112. Saya Naila Ramarmadian dengan NIM akhir 115. Saya Mezaluna Karismatika Diasuri dengan NIM akhir 126. Saya Anis Makfiroh dengan NIM akhir 136. Saya Sasa Mutmainah dengan NIM akhir 147. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu Mbak Naila bisa di-share screen. Nah, di sini kita ada subtopik instrumen penilaian kognitif, instrumen penilaian afektif, dan instrumen penilaian psikomotorik. Bisa di-next? Yang pertama kita akan membahas mengenai instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini merupakan alat yang digunakan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Instrumen ini dirancang dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif dan dapat diandalkan mengenai prestasi belajar peserta didik. Nah, instrumen ini dibagi menjadi 3, yaitu instrumen penilaian kognitif, instrumen penilaian afektif, dan instrumen penilaian psikomotorik. Nah, instrumen pembelajaran itu merujuk pada alat, teknik, atau sarana yang digunakan untuk mengukur, mengamati, atau menilai pembelajaran peserta didik. Nah, instrumen ini dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari tes dan kuis hingga proyek, presentasi, ataupun penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai peserta didik terhadap materi pembelajaran. Penggunaan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan oleh pendidik. Nah, urgensi dari instrumen pembelajaran ini yaitu untuk mengukur pencapaian pembelajaran, lalu memberikan umpan balik, lalu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, mendukung pengambilan keputusan pendidikan, mendorong pembelajaran aktif, merancang intervensi, mengukur perkembangan peserta didik. Nah, instrumen pembelajaran menjadi instrumen penting dalam mengelola meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan dengan cermat dan terencana membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan holistik peserta didik. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu instrumen penilaian kognitif. Instrumen penilaian kognitif adalah alat evaluasi yang dirancang khusus untuk mengukur kemampuan kognitif atau pikiran peserta didik. Kemampuan kognitif ini mencakup berbagai aspek seperti pemahaman, analisis, sintetis, evaluasi, dan aplikasi informasi. Instrumen penilaian kognitif ini digunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik telah memahami dan menguasai materi pembelajaran. Nah, dalam instrumen penilaian kognitif ini, ada ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah hingga tertinggi. Nah, dalam proses kognitif ini sesuai dengan level kognitif Bloom, yaitu ada C1 yang artinya mengingat. Definisinya yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Ada C2 yaitu memahami. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Dan ada C3 yang berarti menerapkan atau mengaplikasikan dengan definisi melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Kemudian ada C4
yaitu menganalisis dengan definisi memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut menghubungkan antara bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Ada C5, yaitu menilai atau mengevaluasi. Dengan definisi membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Dan yang terakhir ada C6, yaitu mengkreasi atau mencipta. Dengan definisi menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, yaitu menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Komponen dalam penilaian kognitif yang pertama ada tingkat kesulitan atau kesukaran, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada jenis pertanyaan, yang keempat ada Bloom taksonomi, yang kelima ada uji pengetahuan dan pemahaman, yang keenam ada uji kemampuan analisis, yang ketujuh ada aplikasi konsep, dan yang terakhir ada penggunaan skala penilaian. Contoh dari penilaian kognitif yang pertama ada tes pilihan ganda, yaitu pertanyaan dengan pilihan jawaban untuk mengukur pemahaman konsep, pengetahuan, fakta, dan kemampuan analisis. Yang kedua ada esai, berbentuk pertanyaan terbuka yang memerlukan peserta didik untuk mengembangkan jawaban secara mendalam, menyatakan pendapat, dan merinci pemahaman mereka tentang suatu topik. Dan yang ketiga ada proyek penelitian, yaitu tugas yang melibatkan penyelidikan, analisis, dan sintetis informasi untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah tertentu. Yang keempat ada studi kasus, yaitu analisis mendalam terhadap situasi atau skenario tertentu, memerlukan pemecahan masalah dan penerapan konsep-konsep pembelajaran. Dan yang kelima ada uji praktikum, yaitu pengujian keterampilan praktis dan penerapan konsep dalam konteks nyata, khususnya di bidang ilmu sains atau teknik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu selain terdapat instrumen penilaian kognitif, juga terdapat instrumen penilaian afektif, di mana instrumen penilaian afektif ini digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek emosional, sikap, dan nilai yang dimiliki oleh peserta didik. Cardwell dan Bloom juga menjelaskan bahwa selain kognitif, terdapat ranah afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran dan membagi ranah afektif menjadi 5 kategori. Next. Nah, 5 kategori tersebut yaitu yang pertama A1, penerimaan dengan definisi semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Kemudian yang kedua A2, yaitu menanggapi dengan definisi suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap dengan salah satu cara. Kemudian A3, penilaian, dengan definisi memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Lalu A4, yaitu mengelola, dengan definisi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Kemudian yang terakhir yaitu A5, karakterisasi dengan definisi keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Next. Nah, dalam 5 kategori tersebut terdapat kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam ranah afektif yang dapat dilihat pada tabel yang telah disajikan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama A1 atau menerima dengan kata kerja operasional yaitu mengikuti, menganut, mematuhi, dan meminati. Kemudian A2 atau merespon yaitu menyenangi, mengompromikan, menyambut, mendukung, melaporkan, memilih, memilah, menolak, menampilkan, menyetujui, dan mengatakan. Kemudian A3 atau menghargai yaitu mengasumsikan, meyakini,
meyakinkan, memperjelas, menekankan, memprakarsai, menyumbang, dan mengimani. Kemudian yang selanjutnya ada A4, yaitu mengorganisasikan dengan kata kerja operasional, mengubah, menata, membangun, membentuk pendapat, memajukan, mengelola, merembuk, dan menegosiasi. Kemudian yang terakhir yaitu A5, karakterisasi menurut nilai, membiasakan, mengubah perilaku, berakhlak mulia, melayani, mempengaruhi, mengkualifikasi, membuktikan, dan memecahkan. Nah, dalam penilaian afektif tersendiri, terdapat komponen, yaitu yang pertama, tujuan evaluasi, dimensi afektif, metode pengukuran, rubrik penilaian, subjektivitas, konteks pembelajaran, pengembangan sikap positif, dan pemberian umpan balik. Nah, untuk selanjutnya, contoh instrumen penilaian afektif itu sendiri. Yang pertama, yaitu skala sikap, survei atau kuesioner dengan pernyataan yang dinilai oleh peserta didik untuk mengukur sikap terhadap suatu topik atau nilai tertentu. Kemudian yang kedua, jurnal refleksi, yaitu peserta didik mencatat pemikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap materi pembelajaran atau pengalaman tertentu. Kemudian, yang ketiga yaitu wawancara, komunikasi langsung antara penilai dan peserta didik untuk mengeksplorasi sikap, nilai-nilai, dan persepsi mereka. Yang keempat, presentasi proyek, yaitu mempresentasikan hasil proyek atau penelitian untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan nilai secara afektif. Dan yang terakhir yaitu diskusi kelompok, di mana menilai partisipasi aktif dan pandangan peserta didik dalam diskusi kelompok tentang isu-isu tertentu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian psikomotorik. Nah, di sini instrumen penilaian psikomotorik dirancang untuk mengukur sebuah kemampuan fisik dan juga keterampilan motorik seseorang dalam konteks pembelajaran. Aspek psikomotorik ini mencakup gerakan fisik, koordinasi, kecepatan, ketepatan, dan juga pengendalian otot. Nah, instrumen penilaian psikomotorik sering digunakan dalam pelatihan profesional, kejuruan, atau mata pelajaran yang melibatkan aktivitas fisik. Keterampilan proses psikomotor merupakan sebuah keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan juga interpretif. Instrumen penilaian psikomotorik. Proses psikomotor meliputi yang pertama yaitu P1, imitasi. Dengan definisi, imitasi ini berarti meniru tindakan seseorang. Selanjutnya P2, yaitu manipulasi. Dengan definisi, manipulasi berarti melakukan sebuah keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Nah, pada kategori ini, peserta didik dipandu untuk melalui instruksi dalam melakukan keterampilan tertentu. Selanjutnya P3, yaitu presisi. Presisi ini berarti secara independen melakukan sebuah keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan juga ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari, kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir. Selanjutnya yaitu P4 atau artikulasi. Dengan definisi, artikulasi ini memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru, atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan juga konsisten. Selanjutnya P5 yaitu naturalisasi.
dengan definisi bahwa naturalisasi artinya menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Nah, pada kategori ini, sifat aktivitas telah otomatis. Sadar penguasaan aktivitas dan penguasaan keterampilan terkait sudah pada tingkat strategis, misalnya dapat menentukan langkah yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu kata kerja operasional ranah psikomotor, yaitu yang pertama P1 atau meniru. Dengan kata kerja operasional meliputi yang pertama menyalin, kemudian mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, dan juga mengubah. Kemudian P2 yaitu manipulasi. Dengan kata kerja operasional meliputi kembali membuat, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, melatih, memperbaiki, memanipulasi, dan juga mereparasi. Kemudian P3 yaitu presisi. Dengan kata kerja operasional meliputi menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memproduksi, mencampur, mengemas, dan juga menyajikan. Selanjutnya P4 yaitu artikulasi. Dengan kata kerja operasional meliputi membangun, mengatasi, menggabungkan, koordinat, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, merumuskan, memodifikasi, memaster, dan juga mensketsa. Selanjutnya P5 yaitu naturalisasi. Dengan kata kerja operasional meliputi mendesain, menentukan, mengelola, dan juga menciptakan. Selanjutnya yaitu ada komponen penilaian psikomotorik, yaitu yang pertama tujuan penilaian, yang kedua jenis keterampilan, yang ketiga pengamatan langsung, yang keempat checklist atau skala penilaian, yang kelima pemberian umpan balik, yang keenam pengukuran proses dan juga hasil, kemudian yang ketujuh validitas dan reliabilitas, serta yang kedelapan yaitu konteks realistis. Nah, contoh instrumen penilaian psikomotorik sendiri yaitu yang pertama checklist keterampilan praktis, daftar pernyataan yang mengevaluasi langkah-langkah atau elemen-elemen keterampilan praktis tertentu. Kemudian yang kedua rubrik latihan fisik. Di dalam rubrik ini menilai gerakan tubuh, kekuatan, kecepatan, dan koordinasi dalam kegiatan olahraga atau latihan fisik. Kemudian yang ketiga yaitu simulasi. Penggunaan alat atau perangkat lunak untuk mensimulasikan situasi atau tugas tertentu yang memerlukan keterampilan motorik. Nah, kemudian yang selanjutnya portofolio seni. Kumpulan karya seni atau kreatif yang mencerminkan kemampuan seni dan keterampilan motorik peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu ujian keterampilan praktis. Pengujian langsung keterampilan praktis seperti menyusun komponen elektronik ataupun melakukan tindakan medis dasar. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada peran instrumen penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini ada instrumen penilaian kognitif. Yang pertama, mengukur pemahaman dan pengetahuan. Dan yang kedua, mendorong pemikiran kritis. Ketiga, memberikan dasar untuk pembelajaran lanjutan. Lalu ada peran instrumen penilaian afektif. Yang pertama, mengukur sikap dan nilai.
Dan yang kedua, mengidentifikasi aspek psikologis. Yang ketiga, menilai keterlibatan emosional. Lalu ada peran instrumen penilaian psikomotorik. Yang pertama, mengukur keterampilan fisik dan praktis. Kedua, menilai penerapan konsep dalam praktek. Dan yang ketiga, mendukung pembelajaran berbasis next. Nah, evaluasi efektivitas tujuan pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran, penggunaan instrumen penilaian kognitif, efektif, dan psikomotorik memiliki peran yang sangat penting. Masing-masing instrumen ini mencakup aspek berbeda dari kemampuan peserta didik, memberikan pandangan holistik tentang pencapaian dalam berbagai domain pembelajaran. Next. Lalu kesimpulan dari presentasi kali ini tuh, dengan memadukan ketiga instrumen ini, pendidikan dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kemajuan peserta didik, kemungkinan mereka untuk merancang pembelajaran yang lebih relevan, dan mendukung evaluasi holistik. Ini juga memungkinkan identifikasi area kekuatan dan kelemahan peserta didik, memberikan dasar untuk umpan balik konstruktif, dan mendukung diferensiasi pembelajaran. Dengan demikian, instrumen penilaian kognitif efektif dan psikomotorik bekerja secara sinergis untuk membentuk suksesnya upaya evaluasi pembelajaran dan Baik, begitu presentasi dari kami mengenai instrumen penilaian kognitif, afektif, lalu psikomotorik. Nah, sebelum mengakhiri presentasi dari kami, izinkan kami mengucapkan satu pantun, yaitu siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, selanjutnya wabarakatuh. saya